Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebita Najwa Isina Zahro dengan NIM K00231195. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan inhal anatomi 2.2 blok kardiovaskuler. Baik, di inhal ini ada soal jelaskan terkait PPDS sirkulasi fetal dan organ dewasa serta kelainan kongenital yang dapat terjadi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan struktur. Di sini ada arteri umbilikalis. Pada fetus, arteri umbilikalis mengalirkan darah dari sirkulasi fetus menuju plasenta. Dan pada saat dewasa, arteri itu bakalan berubah menjadi ligamentum umbilikal medial. Kemudian di vena umbilikalis, pada fetus, vena umbilikalis mengalirkan darah dari plasenta ke sirkulasi fetus. Terus pada saat dewasa, vena ini berubah menjadi ligamentum teres. Terus di ductus venosus, pada fetus, ductus venosus itu bakalan menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior. Dan pada saat dewasa, ductus ini berubah menjadi ligamentum venosum. Terus untuk foramen ovale, pada fetus, foramen ovale adalah sun antara arterium kanan dan kiri. Kemudian pada saat dewasa, foramen ini berubah menjadi fossa ovalis. Terus untuk ductus arteriosus, pada fetus ini, ductus arteriosus adalah sun antara arteri pulmonalis dengan aorta. Dan pada saat dewasa, ductus ini tuh berubah menjadi ligamentum arteriosum. Terus untuk fisiologinya, ada beberapa organ yang pada dewasa digunakan maksimal diambil alih oleh plasenta dan fetus. Misalnya nih di jantung, paru-paru dan ginjal. Terus untuk saturasi oksigen di dewasa, saturasi oksigennya itu sekitar 98%. Sedangkan pada plasenta hanya sekitar 60% karena adanya pertukaran oksigen yang lambat. Terus kemudian saya menjelaskan tentang paten foramen ovale atau PFO. Nah, di PFO sendiri adalah lubang di jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Nah, lubang ini tuh terletak di antara serambi kanan dan serambi kiri jantung. Nah, dampak dari PFO ini, meskipun seringkali tidak bergejala, PFO ini dapat menyebabkan migrain dan stroke, terutama pada orang dewasa. Terus untuk gejala dari PFO sendiri itu seringkali menimbulkan gejala sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Kan tadi PFO kan kayak tidak bergejala gitu kan seringnya. Nah, beberapa gejala yang mungkin timbul meliputi itu lemah atau mati rasa di lengan atau kiri. Terus ada migrain, ada sakit kepala, ada nyeri dada, dan penggumpalan darah. Kemudian untuk penanganan dari PFO ini sendiri, yaitu pada kebanyakan kasus PFO ini tidak membutuhkan pengobatan khusus. Namun pada kondisi tertentu PFO ini tuh dapat ditutup melalui prosedur kateterisasi atau pembedahan. Dan selanjutnya ada ventricular septal defect atau VSD. Nah, di VSD sendiri itu adalah kelainan jantung yang ditandai dengan lubang pada sekat antar bilik jantung. Nah, di sini defeknya. Kemudian yang tadi itu, yang paten foramen itu ada di sini, di antara serambi kanan dan serambi kiri itu ada kayak ada lubang yang harusnya menutup, ternyata tidak tertutup. Terus untuk yang di ini, yang di ventricular septal defect itu yang di sininya, antar bilik jantungnya. Terus untuk dampak dari VSD ini, yaitu lubang ini dapat menyebabkan darah bocor dari bilik kiri ke kanan jantung. Sehingga sebagian darah itu kayak oksigen kembali ke paru-paru. Terus untuk gejalanya sendiri, gejala itu tergantung pada ukuran lubang. VSD kecil mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi VSD besar dapat menyebabkan gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Terus untuk penanganannya, yaitu pengobatannya itu bakalan tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa VSD kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu memerlukan si intervensi dari pembedahan itu. Dan selanjutnya ada atrial septal defect atau ASD.
Nah, ST sendiri itu adalah kondisi ketika terdapat lubang di antara dua serambi jantung. Jadi di sini itu ada lubangnya. Nah, lubang ini tuh dapat memungkinkan darah kaya oksigen mengalir kembali ke paru-paru. Terus untuk gejalanya sendiri, gejala tergantung pada ukuran lubang. Untuk ASD kecil mungkin tidak menemukan masalah, tetapi ASD dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Untuk penanganannya sendiri, yaitu itu tergantung, untuk pengobatannya itu tergantung pada ukuran dan gejalanya. Ada beberapa ASD kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu memerlukan intervensi pembedahan. Kemudian ada si PDI atau passion ductus arteriosus. Nah, yaitu saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta agar tetap terbuka setelah bayi lahir. Nah, dampak dari PDA ini, darah itu mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis yang menyebabkan beban kerja berlebih pada ventrikel kiri dan hipertensi pulmonal. Gejalanya itu akan mudah lelah karena peredaran darah yang tidak efisien, berkeringat berlebih saat makan atau menangis, dan dapat menyebabkan masalah pernafasan dan sesak nafas. Untuk penanganannya sendiri, ada terapi tergantung pada ukuran dan gejala. Terus ada beberapa PDA kecil yang dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu memerlukan intervensi dari pembedahan. Nah, di PTA atau pasien lupus arteriosus itu adanya ini harusnya tuh tetap terbuka setelah bayi lahir, tapi terus dia malah hmm, sekian dari saya mengenai laporan Inhal Praktikum 2.2 Sistem Kardiovaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.